Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kali ini. Masih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita kali ini akan membahas tentang tema yang selanjutnya, yaitu tema yang ketiga. Subtema yang pertama, pembelajaran pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Bagaimana anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar? Baik, anak-anak, setelah sebelumnya kita membahas tentang tema yang kedua, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini di tema ketiga kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Pada tema yang kedua dahulu kita membahas tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Kali ini di tema ketiga kita akan membahas tentang sistem pencernaan, ya. Bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, baik. Mari kita mulai. Ya, simak baik-baik ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Gambar apakah ini kira-kira? Ya, betul. Ini adalah gambar macam-macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kalian selalu makan makanan seperti pada gambar ini? Ya, kalau kalian sudah terbiasa, bagus sekali ya. Tapi kalau kalian belum terbiasa makan buah-buahan dan sayur-sayuran, ayo, kalian belajar mulai dari sekarang makan makanan sayuran dan buah-buahan. Karena makanan ini baik untuk kesehatan pencernaan kita. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu anak-anak? Ya, kalian sering mendengar kata-kata iklan, sering juga menonton iklan. Tapi apa sih maknanya? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, iklan itu biasanya juga dipasang di tempat-tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang menarik yang sesuai dengan isi iklannya. Nah, jika kalian melihat iklan, misalnya ada suatu iklan tentang makanan yang sehat, maka gambarnya, kalimatnya itu pasti tentang makanan yang sehat. Jadi saling berhubungan antara tulisan dengan gambar pada iklan, ya. Nah, media penyampaian dalam iklan itu dibagi menjadi dua jenis anak-anak, ya. Ada media cetak dan ada media elektronik. Nah, media cetak itu contohnya surat kabar dan majalah. Sedangkan contohnya media elektronik itu adalah radio dan televisi. Nah, anak-anak, iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Apa sih yang dimaksud dengan kata kunci? Ya, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dalam iklan. Jadi ketika kalian membuat kalimat dalam iklan itu harus ada kata kunci, ya, atau kata-kata inti dalam iklan. Ya, paham ya anak-anak? Jadi setiap iklan itu ada kata kuncinya. Nah, coba perhatikan contoh iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan tentang, nah itu ada gambar anak sedang makan buah-buahan dan ada kalimat makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Kira-kira apa sih kata kuncinya? Ya, kata kuncinya tentang pertumbuhan otak pada anak. Tujuannya? Ya, tujuannya mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Ya, itu tujuannya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar apa yang ada di hadapan kalian ini.
Ya, betul. Ini gambar sapi, ya. Tahukah kalian, sapi itu untuk menghasilkan susu yang baik harus mengkonsumsi makanan-makanan yang baik juga. Kalian tahu nggak makanan sapi itu apa? Ya, betul. Rumput. Jadi kualitas rumput yang baik akan mempengaruhi kualitas susu sapi juga. Ya, kalian tahu nggak bagaimana sapi mencerna makanannya? Ya, sapi itu hewan yang spesial, berbeda dengan hewan-hewan yang lain ya. Bagaimana caranya dia mencerna makanannya? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, sapi ini salah satu contoh hewan ruminansia. Kira-kira selain sapi, hewan ruminansia yang lainnya apa ya? Ya, ada kerbau, ada rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Ya, mereka ini semua termasuk hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Jadi hewan yang memakan 2 kali. Ya. Nah, sekali lagi, hewan ruminansia itu memiliki cara makan yang berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Ya. Nah, karena mereka memiliki 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik, ya, berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Nah, kira-kira apa sih? Bagaimana sih pencernaan sapi itu? Nah, ini coba perhatikan gambar sapi dengan organ pencernaannya. Ya, nah, pertama sapi itu makan melalui mulut. Nah, di mulut sapi itu terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah, kelenjar ludah. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi itu akan berjalan masuk menuju esofagus atau yang sering kita kenal dengan kerongkongan. Nah, esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, setelah rumput dimakan oleh mulut, kemudian menuju ke esofagus, kemudian akan dibawa ke rumen. Nah, ya, ke rumen itu yang pertama, lambung yang pertama. Rumen itu adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan itu dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan yang tadi dicerna itu akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, itulah yang disebut dengan memamah biak. Ya, jadi ketika sapi makan rumput, masuk ke rumen, kemudian dikembalikan lagi ke mulut, dikunyah lagi. Ya. Nah, setelah dikunyah itu akan menuju ke retikulum. Nah, bagian lambung yang kedua. Nah, di retikulum itu makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di sini terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Nah, setelah retikulum, makanan itu dibawa ke omasum. Ya, bagian lambung yang ketiga. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah itu dibawa ke abomasum. Itu lambung yang bagian 4. Abomasum itu adalah perut yang sebenarnya. Ya, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, di sini baru benar-benar dicerna oleh enzim-enzim pencernaan, ya. Nah, jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia itu yang pertama adalah rumen, ya. Jadi masuk menuju ke rumen, kemudian dari rumen itu menuju ke balik lagi ke mulut, baru diarahkan ke retikulum, kemudian menuju ke obamasum, kemudian baru ke omasum. Ya, ada 4 ya. Yang pertama rumen, yang kedua retikulum,
omasum, dan yang keempat adalah abomasum, ya. Nah, ini yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan-hewan yang lain. Nah, setelah di abomasum, makanan itu dibawa ke usus. Nah, usus sapi dewasa itu mencapai 40 meter. Wow, panjang sekali ya. Di dalam usus ini terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Nah, setelah itu makanan yang tidak diserap oleh tubuh dikeluarkan melalui feses, melalui anus, ya, dalam bentuk feses. Nah, ini alur pencernaan pada hewan ruminansia secara jelas, ya. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian menuju ke esofagus. Dari esofagus itu menuju ke rumen atau yang disebut dengan perut besar. Nah, dari rumen ini kembali lagi ke mulut, dikunyah kembali. Nah, dikunyah kembali yang disebut dengan memamah biak, ya, ketika sedang beristirahat, ya. Kemudian dari mulut ini makanan itu akan menuju ke retikulum, ya, atau yang disebut dengan perut jala. Nah, dari retikulum ini menuju ke omasum atau perut kitab, dari omasum ke abomasum atau perut masam. Dari abomasum itu menuju ke usus, dan terakhir setelah usus sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, jadi Guru ulangi lagi ya. Masuk ke mulut, esofagus, ke rumen, dari rumen balik lagi ke mulut, dimamah biak lagi, dikunyah kembali pada saat sedang istirahat, kemudian masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, ke abomasum, ke usus, dan yang terakhir itu ke anus, ya, dalam bentuk feses, ya. Baik anak-anak, nah itu materi pembelajaran kita kali ini, ya, yaitu materi tema 3, ya. Subtema 1 pembelajaran yang pertama yaitu tentang muatan bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tadi bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang iklan, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan iklan, kemudian media apa saja yang digunakan untuk menyampaikan iklan, ya. Jadi dalam iklan itu ada apa saja, ya. Jadi ada kata kuncinya, apa yang dimaksud dengan kata kunci, ya. Dan tujuan iklan itu apa. Nah, kemudian ada juga pada muatan pembelajaran IPA kita membahas tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia. Kalian masih ingat apa itu hewan ruminansia? Ya, hewan ruminansia itu hewan yang memamah biak atau mengunyah 2 kali. Mulut masuk ke lambung, kemudian dikembalikan lagi ke mulut, dikunyah lagi. Ya, itu namanya ruminansia. Contoh-contoh hewan ruminansia itu apa saja tadi? Ya, ada sapi, ada kerbau, dan lain-lain. Ya. Kemudian proses alurnya bagaimana? Ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak, jika ada materi atau hal-hal yang penting, silahkan kalian catat, ya. Baik anak-anak. Sekian dulu materi yang Bapak berikan hari ini. Kita jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, ya, dan jaga jarak. Anak-anak, sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Bye-bye. Salam sehat selalu.